Media Arab Saudi, Al Arabiya membeberkan deretan kontroversi pelatih asal Italia Roberto Mancini. Roberto Mancini diputus kontrak oleh Federasi Sepak Bola Arab Saudi, SAF, dari jabatan pelatih kepala tim nasional pada Kamis tanggal 24 Oktober tahun 2024. Dewan Direksi Federasi dan Mancini menemui kesepakatan bersama untuk mengakhiri kontrak kerjasama. Al Arabiya membeberkan deretan kontroversi Roberto Mancini selama melatih timnas Arab Saudi. Mancini melatih Arab Saudi sejak Agustus tahun 2023. Pertama, Mancini mencoret Salman Al-Faraj yang merupakan kapten timnas dan Al-Hilal serta Sultan Al-Ghanam dan Nawaf Al-Akidi yang merupakan pemain Tama Al-Nassr. Kontroversi kedua ialah saat Arab Saudi kalah dari Korea Selatan melalui di babak 16 besar lewat adu penalti. Mancini meninggalkan lapangan sebelum Arab Saudi menyelesaikan adu penalti, hal itu membuatnya mendapat kritikan. Pihak SAF akan mengumumkan pelatih pengganti dalam beberapa hari ke depan. Kemudian, hasil di luar ekspektasi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 termasuk melawan timnas Indonesia juga menjadi sorotan. Arab Saudi bermain imbang 1-1 melawan timnas Indonesia di kandang pada laga perdana putaran ketiga grup C. Setelah itu, Arab Saudi menang 2-1 atas China dalam laga tandang. Jepang lalu kalah 0-2 dari Jepang di kandang, dan bermain imbang 0-0 melawan Bahrain di hadapan publik sendiri. Setelah berakhirnya kompetisi Piala Asia dan kembali ke kualifikasi terakhir untuk Piala Dunia 2026, tim nasional Saudi gagal meraih kemenangan hanya dalam 1 pertandingan dari 4 pertandingan, 3 di kandang sendiri, dengan 2 hasil imbang melawan Indonesia dan Bahrain serta 1 kekalahan dari Jepang, dan Mancini sekali lagi menjadi sorotan, tulis Al Arabiya. Dengan hasil 4 laga itu, Arab Saudi kini berada di posisi ketiga klasemen dengan 5 poin. Poin mereka sama dengan Australia di posisi kedua dan Bahrain di peringkat keempat. Terakhir, kontroversi Mancini yakni saat pertandingan melawan Jepang dan Bahrain tidak menyertakan bek Al-Hilal, Ali Al-Bulaihi. Mancini beralasan tidak memanggil sang pemain karena levelnya menurun. Dengan diputus kontrak Mancini, maka Arab Saudi akan dipimpin pelatih baru saat melawan timnas Indonesia. Arab Saudi akan melawan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada tanggal 19 November tahun 2024. Sebelum itu, Arab Saudi bertandang ke markas Australia pada tanggal 14 November tahun 2024. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, menilai pihaknya belum menerima alasan khusus laga timnas Indonesia melawan Jepang diundur. Pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut awalnya digelar pada tanggal 14 November. Namun, Federasi Sepak Bola Jepang, JFA, memberikan pernyataan bahwa pertandingan akhirnya diundur 1 hari. Laga kemudian digelar pada tanggal 15 November dan akan dilaksanakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Arya Sinulinga menjelaskan, PSSI hanya menerima hasil keputusan tersebut. Dia juga tidak bisa memastikan alasan khusus laga tersebut akhirnya diundur. Sebagai tuan rumah, Indonesia siap menggelar pertandingan melawan Jepang dengan maksimal. Kita diputuskan seperti itu, ya terima saja. Kan kita baik-baik saja, kita kan tuan rumah paling baik itu Indonesia. Kita terima saja, kata Arya Sinulinga dilansir bolasport.com dari kanal YouTube PSSI. Sejauh ini, keputusan mundurnya laga melawan Jepang tidak merugikan Indonesia. Kondisi ini membuat PSSI tidak mengajukan keberatan atas keputusan tersebut. Pasalnya, pertandingan tetap akan digelar di Indonesia. Apalagi kita bermain di sini terus, di Indonesia. Jadi tidak masalah selama kita tetap tuan rumah tidak banyak terganggu. Maka kita tidak ada komplain, ujarnya. Sebelumnya, rilis JFA pada tanggal 2 September lalu memang tidak memberikan alasan terkait mundurnya jadwal. Mereka hanya mengakui bahwa semua sudah dikomunikasikan termasuk dengan PSSI. Dengan persetujuan bersama dari Asosiasi Sepak Bola Jepang, JFA, dan Persatuan Sepak Bola Indonesia, PSSI, dan persetujuan dari Federation Internationale de Football Association, FIFA, dan Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC. Sebelum perubahan jadwal, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Waktu kick-off dan tempat akan ditentukan kemudian.
Tanggal baru, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024, waktu kick-off, tempat akan ditentukan kemudian, bunyi pernyataan JFA. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, mengakui bahwa kekalahan dari China sempat memberikan pukulan telak bagi timnas Indonesia. Skuad Garuda sebenarnya memiliki target untuk mengunci 4 poin di bulan Oktober saat bertandang ke markas Bahrain dan China. Namun, pada laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut mereka hanya mengunci 1 poin. Kekalahan dari China cukup menjadi sorotan karena Indonesia cukup diunggulkan pada pertandingan tersebut. Sumarji menjelaskan, hasil minor saat bertandang ke markas China jauh dari ekspektasi. Hasil pertandingan tersebut cukup memukul pemain skuad Garuda. Jadi perlu saya sampaikan, game pertama kita imbang dan game kedua imbang, melawan Bahrain kita juga imbang, terakhir kita kalah. Memang di tim selesai pertandingan kami semua bergejolak karena sesuatu hal yang tidak sesuai dengan perencanaan kami. Karena kami berpikiran bahwa kita menang tapi faktanya memang itu kondisi yang ada, kata Sumarji. Pasca pertandingan melawan China, semua staf dan pemain timnas langsung berkumpul. Mereka saling menguatkan karena pemain sangat kecewa dengan hasil tersebut. Setelah laga tersebut, mereka optimis meraih hasil maksimal pada bulan November nanti. Jepang dan Arab Saudi sudah menunggu skuad Garuda dan ini jadi kesempatan agar mereka bisa bangkit. Setelah itu kami mengevaluasi diri. Baik dari tim kepelatihan dan pemain kumpul berbicara dari hati ke hati. Atas perolehan yang sangat mengecewakan dari tim dan bangsa kita. Sehingga ketika kami pulang, kami sepakat kekalahan ini akan jadi motivasi dan pelecut, ujarnya. Sumarji berjanji bahwa skuad Garuda akan datang dengan semangat baru pada duel bulan November nanti. Mereka siap menembus hasil minor di laga sebelumnya dan memberikan yang terbaik. Apalagi, saat ini Indonesia berada di posisi kelima klasemen dan harus minimal mengunci posisi keempat untuk lolos ke babak selanjutnya. Kami yakin game selanjutnya di Indonesia semua pemain akan lebih kerja keras lagi. Menyatukan karena ini masalah hati, ujarnya. Gol penalti pemain keturunan Maluku, Kevin Dix, selamatkan FC Copenhagen dari kekalahan di markas Real Betis pada ajang UEFA Conference League. Pada matchday 2 pentas antar klub kelas 3 Eropa, FC Copenhagen bertandang ke markas Real Betis, Stadion Benito Villamarin, Kamis tanggal 24 Oktober tahun 2024. The Lions, julukan Copenhagen, ketinggalan duluan akibat gol tembakan super dari winger Betis, Abde Ezal Suli. Mantan pemain Barcelona itu menyarangkan bola dengan tendangan misil dari luar kotak penalti. Copenhagen baru bisa menyamakan skor pada menit-menit krusial. Kevin Dix tampil sebagai penyelamat dengan diawali manuvernya ke area pertahanan musuh. Rajin overlap dari sisi kiri, bek berusia 28 tahun itu melakukan kerjasama 1-2 dengan Andreas Cornelius. Dix mencoba menjangkau umpan terakhir Cornelius di dalam kotak, tapi aksinya dijegal Hector Bellerin. Mantan bek sayap Arsenal menjatuhkan Dix di zona terlarang dan menyebabkan wasit menunjuk titik putih. Dix sendiri yang maju sebagai algojo dan tidak menyia-nyiakan kesempatan. Pemilik darah keturunan Maluku dari ibunya tersebut sukses menjaringkan bola ke pojok atas gawang Betis. Skor berubah menjadi sama kuat 1-1 pada menit ke-77. Hasil itu pula yang awet sampai peluit akhir dan membuat FC Copenhagen pulang ke Denmark dengan oleh-oleh 1 poin. 1 angka dari Spanyol merupakan peningkatan setelah The Lions membuka kompetisi dengan kekalahan 1-2 saat menjamu Jagiellonia. Adapun bagi Kevin Dix, gol tersebut adalah puncak dari kontribusinya sepanjang pertandingan. Sofascore memberinya ponten 8,3 atau tertinggi dari semua pemain di pertandingan itu. Selain bikin gol penentu, calon pemain baru timnas Indonesia ini solid dalam tugasnya menjaga pertahanan. Dix melakukan 3 kali sapuan, intercept 1 tackle 1, memenangi duel udara 100%, dan mencatat akurasi umpan yang baik, yakni 86%. Aksi pemain bernama lengkap Kevin Dix bakar besi membuahkan angka pertama FC Copenhagen di UEFA Conference League tahun 2024 sampai tahun 2025. Sang singa menempati peringkat ke-25 atau masih di luar zona playoff, seperti halnya Liga Champions dan Liga Eropa. Tim peringkat 1-8 di klasemen akan lolos langsung ke babak 16 besar.
Adapun tim peringkat 9-24 harus melalui playoff sebelum meriah 8 jatah tersisa di tahap gugur. Sebagai seorang defender, Kevin Dix termasuk memiliki naluri gol yang mumpuni. Musim ini saja dia sudah mencetak 6 gol dalam 20 partai lintas kompetisi. Kelengkapan atribut pria kelahiran Belanda itu bakal sangat berguna untuk memperkuat timnas Indonesia. Saat ini proses naturalisasi Kevin Dix sedang digodok PSSI, tetapi kemungkinan tidak akan selesai cepat dan tenaganya baru bisa digunakan pada Maret tahun 2025. Hal itu dipengaruhi kondisi kabinet pemerintahan yang baru saja mengalami pergantian. Akibatnya, proses tersebut diyakini tak akan bisa selesai sebelum menghadapi Jepang pada agenda kualifikasi November mendatang. Teman-teman kan tahu, pemerintahan masih baru, kata anggota Komite Eksekutif Ekskok PSSI, Arya Sinulinga. Ini kabinet juga berubah, nomenklatur kabinet juga berubah. Kemenkumham yang tadinya 1 kementerian jadi 3 kementerian. Jadi semua lagi konsolidasi kementeriannya, gitu. Itu satu. Kemudian DPR pun baru kemarin terbentuk komisinya. Berubah semuanya, bergeser, ujarnya.